Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harapkan semuanya baik-baik saja dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya ingin membahas tentang surat edaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru pada tanggal ini, kalau misalnya dilihat dari tanggalnya, ini tanggal 4 Maret 2025 ya teman-teman. Oke. Nah, surat ini saya bacain dulu ya. Yaitu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia dengan hormat menindaklanjuti surat dari Kementerian Dalam Negeri nomor 900.1.1.4.2 bla 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 tentang permintaan data rekening gaji guru ASN daerah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini tengah mengupayakan percepatan penyaluran tunjangan guru. Nah teman-teman, yang paling menyenangkan adalah bagian sini ya, tengah mengupayakan aduh sambil serak lagi, tengah mengupayakan percepatan penyaluran tunjangan guru ASN daerah melalui DAK non fisik. Untuk menjamin kelancaran dan ketetapan penyaluran tunjangan guru, TPG, TKG, dan dana tambahan penghasilan tersebut, diperlukan pemutakhiran data guru penerima tunjangan. Oke teman-teman, jadi surat ini adalah pemberitahuan untuk verifikasi data rekening guru ya teman-teman. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan saudara dalam menginformasikan kepada guru-guru calon penerima tunjangan di wilayah binaan saudara untuk melakukan verifikasi data rekening pada website InfoGTK dengan langkah-langkah sebagaimana terlampir. Oke, nanti ada lampirannya teman-teman. Apabila terdapat kesalahan ataupun perbaikan terkait informasi rekening, admin Simbar atau Sintun di Dinas Pendidikan setempat agar dapat memfasilitasi perbaikan data rekening melalui aplikasi Simtun. Nah, teman-teman, di sini jelas ya, kalau misalkan di rekening kita atau di data rekening kita yang terdapat di Info GTK ini memang belum sesuai atau ada yang salah, kesalahannya bisa berupa namanya, kemudian nomornya kurang satu atau namanya beda. Itu bisa menghubungi admin Simbar atau Simtun di Dinas Pendidikan setempat. Kalau misalkan SMP biasanya itu di kabupaten, gitu ya. Kalau misalkan SMK, SMA, SLB kalau nggak salah itu di dinas provinsi, gitu ya. Oke, kita langsung ke bawah teman-teman. Di bagian lampiran pertama adalah ini adalah status verifikasi rekening pada Info GTK ya teman-teman. Nah, jika teman-teman lihat di sini ada tiga warna yang memang biasa kita temui di Info GTK ya teman-teman. Yang pertama adalah warna biru, kuning, dan merah. Nah, kalau misalkan dia datanya warnanya itu statusnya valid, maka itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan valid itu memang sudah valid, artinya sudah tidak ada perlu perbaikan data gitu ya. Nah, kalau misalkan validasi rekening itu seperti ini, status menunggu verifikasi bank. Rekening Anda dalam proses verifikasi bank. Untuk hasilnya silahkan cek secara berkala. Nah, nanti ada penjelasannya di bawah nih teman-teman. Oke, saya jelasin dulu satu persatu ya. Di bagian pertama di warna biru ini statusnya valid. Data rekening telah diverifikasi oleh bank, itu yang pertama. Yang kedua, guru dapat mengisi validasi rekening di aplikasi Info GTK, gitu ya. Jadi teman-teman pastikan rekan-rekan guru semuanya cek Info GTK secara berkala. Kemudian kalau yang seperti ini adalah penjelasannya. Yang pertama, data rekening masih dalam proses verifikasi oleh bank. Jadi kalau misalkan seperti ini, kita mohon tunggu teman-teman ya. Tunggu dulu sampai verifikasinya itu dilakukan oleh banknya teman-teman ya. Nah, yang kedua, guru dapat mengisi validasi rekening di aplikasi Info GTK dengan catatan jika setelah proses verifikasi bank dinyatakan tidak valid, maka guru perlu memperbaiki data rekening melalui operator Simtun. Nah, ini kembali lagi ke operator Dinas Pendidikan. Kalau SMP, SD, kalau nggak salah ya, nanti teman-teman bisa deh koordinasi sama operator masing-masing gitu ya. Itu ada di kabupaten, kota. Kalau misalnya SMK, SMA, SLB gitu ya, itu adanya di provinsi gitu ya. Nah, jadi teman-teman jadi nggak usah pusing kalau misalnya ada kesalahan, ada perbedaan di dalam suatu data rekening yang ini silakan teman-teman hubungi operator Simtun atau Simbarnya gitu ya. Nah, kemudian kalau yang warna merah apa sih maksudnya gitu ya? Hasil verifikasi bank nomor rekening tidak ditemukan. Nah, data rekening masih terdapat kesalahan data sehingga data tidak ditemukan atau tidak valid oleh bank.
gitu ya. Nah, dua, berarti apa yang harus dilakukan gitu ya? Guru tidak mengisi validasi rekening di aplikasi Info Ketika dan perlu memperbaiki data rekening melalui operator SIM-tunnya. Lagi-lagi teman-teman harus menghubungi operator SIM-tun atau SIMbar yang ada di dinas kabupaten, kota atau provinsi ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini kan penjelasannya ya. Kemudian bagaimana langkah untuk verifikasinya nih? Nah, oke, di sini dijelasin nih. Ada 3 tahapan ya untuk verifikasi rekening ini, teman-teman ya. Yang pertama ini adalah saya perkecil dikit. Yang pertama ini teman-teman bisa dilihat pengecekan oleh guru ya. Jadi teman-teman atau rekan-rekan semuanya silahkan buka info GTK-nya masing-masing ya. Nanti di bagian setelah login itu ada menu validasi rekening, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini banyak banget yang bertanya, ini yang PPG baru lulus di tahun 2024 dan juga P3K baru ya. Nah, itu bagaimana kalau P3K ini mungkin ada penjelasannya nanti ya. Kalau sebentar saya buka dulu, saya takut salah nih. Tapi kita bahas dulu yang ini ya, nanti kita nyambung ke sana. Oke, yang pertama nanti Bapak Ibu semuanya silahkan buka saja info GTK masing-masing, kemudian dicek di validasi rekening. Ini akan ada muncul notifikasi kalau misalkan kita ASN statusnya atau misalkan guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi guru sebelumnya dan sudah pernah mendapatkan gaji, maka akan ada otomatis di sini ya nomor rekeningnya. Nah, apa yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah mengecek, teman-teman. Ya, teman-teman bisa dilihat di sini nih penjelasannya. Yang pertama, dipastikan dulu. Guru memastikan data rekening yang tertera di aplikasi sudah benar. Bukan hanya nomornya ya, teman-teman, tapi data rekening. Ingat di sini data rekening. Data rekening itu adalah berupa data nomor rekening, nama rekening, nama bank, kemudian status rekeningnya itu dipastikan aktif, teman-teman. Nah, kalau sudah ada seperti ini, masuk ke tahap yang kedua, gitu ya. Guru melakukan konfirmasi kepemilikan rekening dengan memilih salah satu pilihan jawaban. Nah, di sini ada ya dan tidak, teman-teman. Jadi ya dan tidak. Ya itu apa? Nah, ya itu kan sudah ada penjelasannya. Ini rekening saya dan sudah benar, gitu ya. Yang kedua, rekening masih aktif, nomor rekening sudah benar dan sesuai dengan buku rekening. Tulisan nama pada rekening sudah sesuai dengan buku rekening, kemudian nama sudah sesuai dengan buku rekening. Yang tidaknya, yang pertama, ini bukan rekening saya atau rekening saya tapi sudah tidak aktif atau tutup, atau nomor rekening masih salah satu. Tulisan nama pada rekening tidak sesuai buku rekening atau nama bank tidak sama. Teman-teman, yang tadi saya sudah sampaikan, jika ada satu pun yang salah, misalkan satu aja salah nih. Misalkan seperti ini, misalkan dia bukan sama Y, ya harusnya sama Y tapi sama I gitu ya. Nulis I-nya kan dia itu bisa I bisa Y gitu ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan harusnya diahnya itu pakai Y sedangkan di sini pakai I, itu teman-teman harus menghubungi atau teman-teman tidak ya di sini nih. Gitu. Atau boleh koordinasi dulu dengan operator gitu. Nanti operator meneruskan ke operator dinas pendidikan, baik itu kabupaten atau kota dan juga provinsi gitu ya, sesuai dengan jenjang pendidikannya. Jadi pastikan nih teman-teman di sini udah ada notif nih bagi guru yang menolak atau ingin melakukan perubahan rekening, harap segera menghubungi operator SIM-tun di dinas pendidikan terkait. Lagi-lagi kayaknya sekarang itu lagi yang banyak ini ya, teman-teman. Pasti nih operator SIM-tun atau SIMbar itu lagi banyak tamu, teman-teman ya. Banyak silaturahmi kepada rekan-rekan kita di operator SIM-tun dan SIMbar gitu ya, untuk membantu validasinya gitu ya. Nah, ini di tahap pertama, teman-teman ya. Di tahap pertama ini sudah jelas. Jadi validasi rekening ini hanya guru yang sudah mendapatkan TPG sebelumnya serta untuk ASN. Nah, bagi yang baru lulus itu memang belum ada rekeningnya, jadi masih diproses oleh Puslapdi gitu ya. Nah, untuk P3K lama ini pasti ada nomornya, jadi pastikan diverifikasi. Untuk P3K baru menunggu pembuatan rekening gaji dari pemerintah gitu ya, sama dengan yang kalau misalkan yang dari non ASN
lama itu tetap harus verifikasi ya. Lama itu pasti udah pasti ada sih. Kalau yang baru, nah yang baru nih, yang baru lolos piloting 1 2 3 di tahun 2024, itu nunggu dulu dibuatkan rekeningnya oleh Puslapdik, teman-teman. Nah, saya juga sama baru gitu ya. Jadi kita santai saja gitu ya. Oke, kita langsung ke tahap nomor 2. Nah, pengecekan oleh guru masih ya, pengecekan oleh guru di tahap 2 validasi rekening gaji. Oke, teman-teman. Nanti akan ada notif seperti ini di tahap 2 nih. Apakah betul ini adalah rekening gaji Anda? Nah, di sini ada jawaban 2, ya atau tidak. Jika ya, ini rekening gaji yang selama ini digunakan atau menerima gaji dari pemerintah. Dan teman-teman guru juga harus dipastikan ya, harus dipastikan bahwa itu benar-benar rekening gaji gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ketika orang lain udah cair kok ke teman-teman misalkan atau ke rekan-rekan karena tidak teliti itu tidak masuk uangnya gitu ya. Nah, jadi harus dipastikan teliti teman-teman ya. Kemudian jika tidak, ini bukan rekening gaji, ini rekening yang selama ini digunakan untuk menerima tunjangan profesi guru atau tunjangan lainnya. Nah, di bagian sini teman-teman, di bagian 1, 2, di bagian 1 ini yang pertama melakukan konfirmasi rekening gaji dengan memilih salah satu pilihan jawaban. Yang kedua, tekan tombol konfirmasi rekening gaji. Nah, di sini nanti tinggal dipilih ya teman-teman yang bulat ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Sorry. Nah, yang bulat ini teman-teman, dipilih yang bulat ini. Jadi jangan klik di sini. Jadi yang bulat ini. Oke, lanjut. Kemudian kalau misalkan kita sudah memilih, baru kita pilih konfirmasi rekening gajinya. Yang ketiga nih, jika sudah melakukan konfirmasi akan ada tampilan sudah konfirmasi. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya memastikan, memvalidasi bisnis prosesnya. Saya ngerti banget ini apa ya? Si dari pusat itu ingin memastikan bahwa kenapa perlu tiga tahapan seperti ini untuk memastikan bahwa itu valid, datanya benar, dan pastikan bahwa ibu juga sudah membaca ya, teman-teman. Oke, di sini ada konfirmasi ya dan tidak ya teman-teman. Yang sini ini sudah saya jelaskan tadi. Oke, nah baru ke tahap 3 teman-teman. Tahap 3 adalah pernyataan persetujuan. Jadi pengecekan 2 kali, kalau saya telah 2 kali pengecekan ya baru ke persetujuan gitu ya. Nah, apa nih di pernyataan persetujuan ada apa aja? Yang pertama, langkah pertama nih, guru menyetujui pernyataan terkait validasi rekening gaji dengan mencentang pada pilihan pernyataan persetujuan. Nah, di sini nih teman-teman ya, harusnya ini ya, bukan dicentang ini ya, dipilih nih, karena ini ballot ya teman-teman, bisa dilihat. Oke, nggak jadi masalah lah. Nah, nanti rekan-rekan jika memang sudah sesuai, datanya sudah sesuai, data rekening lo ya, nomor, nama bank, kemudian aktif atau enggaknya itu dipastikan. Kalau sudah yes, oke, mantap gitu ya. Nanti langsung teman-teman pilih aja, saya setuju bahwa rekening yang tertera di atas digunakan sebagai rekening resmi gitu ya. Kemudian yang pertama dipilih dulu, yang kedua konfirmasi rekeningnya, yang ketiga jika sudah melakukan konfirmasi akan ada tampilan sudah konfirmasi. Dan data rekening gaji tidak dapat dirubah kembali nih, ingat teman-teman nih. Ya, jadi dipastikan. Jika sudah, oke. Nah, nanti di sini ada tanggalnya, kemudian jamnya. Kemudian lampiran yang kedua di sini ada alur validasi rekening. Ada SIMBAR, SIMTUN, Info GTK, OMS PAN. Ini saya kurang paham ya, OMS PAN itu apa. Oke, di SIMBAR di sini yang pertama data referensi rekening, kemudian masuk sini, kemudian data referensi rekening. Jadi dari SIMBAR ke SIMTUN, dari SIMTUN mungkin ke Info GTK, verifikasi rekening oleh kita ya teman-teman. Tidak valid berarti ini akan ke sini teman-teman. Perbaikan data penyaluran tunjangan profesi guru akan dialihkan lagi ke sini, mutar lagi ke SIMBAR gitu ya. Kalau misalkan di SIMBARnya misalkan udah dicek kemudian tidak valid, dicek di Info GTK-nya. Rekening valid atau menunggu verifikasi. Kalau misalkan setuju, kita akan diarahkan ke sini, ke SIMBAR lagi, data rekening valid penyaluran tunjangan. Dari sini nggak akan langsung ke sini teman-teman, ke OMS PAN. Jadi pastikan. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman salah data, itu akan kembali lagi ke sini, ke operator SIMBAR atau SIMTUN gitu ya, kembali lagi nih. Jadi alur prosesnya yang sudah jelaskan di atas tadi. Jadi memang kalau misalkan di Info GTK-nya memang kita tidak valid, data rekeningnya misalkan ada kesalahan,
maka akan dikembalikan lagi kepada operator SIM-bar atau SIM-tune-nya. Nah, nanti akan diupdate, maka akan dikembalikan lagi ke info GTK, maka akan diverifikasi, kemudian akan divalidasi. Kalau misalkan sudah setuju, validasinya udah benar, maka akan dialihkan kepada SIM-bar lagi, data rekening valid penyaluran tunjangan gitu ya. Nah, nanti baru langsung ke OMSPAN-nya ini, pengalihan data ke Kemenq, lalu mungkin nanti akan dibayarkan. Oke teman-teman, itu apa ya, tak mungkin penjelasan singkat dari saya mengenai tentang verifikasi rekening. Mudah-mudahan teman-teman ada pencerahan, dan mudah-mudahan kita sebelum lebaran cair untuk tunjangan Profis Gurunya, baik yang lama maupun yang baru teman-teman. Saya Manuel Budiman, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.